Gimana? Gimana caranya? Tidak akurat jadi. Ini bisa kita lakukan bendungan yang sama, itu tidak boleh. Misalnya ini sudah, ini buka, pasang lagi berapa menit lagi, nggak bisa ya, tunggu 1 minggu. Tapi kalau misalnya beda area tangan masih bisa. Nah, kita tunggu sampai 5 menit. Kalau nanti dia lepaskan dalam waktu 3 menit, itu hasil tidak akurat, jadi tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita curigai ya. Nah, ini sudah kita anggap ini sudah 5 menit ya. 5 menit, terus kita kempeskan pompanya. Nah, kita buka manset. Maaf ya Bu, kita buka. Nah, biarkan dulu ya Bu, silakan relax. Nanti muncul nih juga akan merah ya. Makanya kita harus bedakan mana yang merah peteki, mana yang akibat daripada penekanan terlalu lama. Ini merah kan kulitnya. Jadi kita tunggu 2 menit dulu untuk membaca hasil. Setelah 2 menit baru kita lihat apakah di mana yang kita lihat, di area lingkaran. Yang kita perhatikan pertama di area lingkarannya. Kita lihat apakah petekinya ada atau tidak. Terlihat petekinya banyak, lebih dari 20. Itu penanda positif. Terus petekinya itu ada 11. Positif. Meragukan atau positif? Positif, tetapi kita agak ini ya, karena sedikit ya. Iya Bu. Tapi kita perhatikan juga bukan hanya di daerah sini, Di area ya, di area distal. Mana distal? Bawah. Kita juga lihat. Biasa kalau misalnya ada tekanan seperti ini tidak hanya muncul di sini juga akan muncul satu-satu gitu. Tetapi di area di sini lebih banyak. Nah, kalau di sininya sedikit, tetapi di sini banyak. Nggak kelihatan kali ya? Udah? Izin Bu, kameranya goyang-goyang. Iya, ini yang operatornya nih, operatornya nggak pas. si derajat nih operatornya dari tadi. Sudah, sorry gitu ya. Ya inilah kelemahannya ya, kita belajar yang ada online-nya juga gitu. Jadi ini terpaksa nih ada operator. Dia pun juga kurang fokus jadinya melihat ke sini. Fokus dengan webcamnya. Ya, harap dimaklumi. Oke, setelah 2 menit tadi kita perhatikan ternyata ada muncul peteki lebih dari 10. Jadi apa tindakan lain yang harus kita lakukan setelah ini? Apa tindakan kita? Hapusan darah tepi. Kita harus lihat nilai trombositnya, nilai leukositnya, eritrositnya. Jadi kita lihat nilai yang lain. Jadi bukan ini loh ada banyak nih peteki memberdarah nih gitu. Sudah ini langsung kita kasih terapi cairan yang banyak kayak gitu kan sesuai dengan berat badannya. Ternyata ini pasien diabetes. Ya, ada diabetes, pasien gula ternyata diabetes gitu. Jadi kita menganggap itu. Oke, kalau sudah kita lakukan, kita melakukan tindakan selanjutnya yaitu hapusan darah tepi. Hapusan darah tepi bisa dilakukan di daerah jari manis dan jari tengah. Untuk apakah hanya untuk melihat trombosit, hematokrit, leukosit itu cukup hanya bisa lewat hapusan darah tepi atau bisa lewat lainnya pena? Bisa. Artinya kita bisa melakukan lewat pena brachialis ya. Jadi kita ambil darah dari sini. Sama tadi untuk pemeriksaan antigennya ya, untuk melihat proteinnya tadi kita ambil dari sini, bukan dari bawah. Beda ya kalau misalnya rapid antigen kita ngambil sini ya.
Ini tidak di daerah pena juga, jadi memerlukan siring. Jadi alat yang kita butuhkan oke, tidur aja dulu ya, ini kan untuk ditusuk ya. Oke, kita sekarang yang hapusan darah tepi. Apa itu hapusan darah tepi? Apa indikasi dilakukan hapusan darah tepi? Apakah hanya pada pasien demam berdarah bisa dilakukan hapusan darah tepi? Tadi remplet test hanya untuk pasien demam berdarah. Tapi kalau hapusan darah tepi pada pasien apa saja yang bisa Yang punya dilakukan? penyakit darah Bu, kayak anemia Bu. Ya, anemia, mau itu aplastik ya bisa ya. Terus pasien dengan kanker darah, pasien dengan malaria juga bisa dilakukan hapusan darah tepi. Jadi yang penyakit yang untuk melihat ya, atau penyakit lainnya kita mau melihat darah lengkap pasien, ada leukosit, ada trombosit, hematokrit, itu bisa kita lakukan hapusan darah tepi. Jadi ini banyak, kalau remplet test itu hanya satu ya untuk menentukan kecurigaan. Kalau ini memang untuk melihat nilainya, sel ini adakah trombositnya rendah atau tinggi. Jadi kita bisa melihat apakah pasien mengalami, kalau dia DBD tadi ada trombositopenia atau trombositosis. Kalau DBD trombositopeni artinya trombositnya rendah. Kalau trombositosis kebalikannya ya, trombosit tinggi. Terus kita melihat nilai hematokrit juga tadi mempengaruhi ya, karena fungsi daripada hematokrit, trombosit atau platelet itu di mana yang membentuknya, dari sumsum tulang belakang. Jadi kalau misalnya pasien dengan kanker darah dicurigai misalnya kanker darah, pasti dokter akan melakukan pengecekan trombosit. Kalau misalnya trombositnya bagus ya, tidak ada permasalahan di trombosit ya, berarti kan bukan demam berdarah, jadi akan mencurigai ke arah lainnya. Apakah ada permasalahan dengan sumsum tulangnya yang membentuk itu gitu, mengalami gangguan kelainan gitu. Oke, untuk indikasi tadi sudah ya, indikasinya untuk penyakit apa saja. Untuk kita melakukan tindakan untuk pemeriksaan sampai lanjut untuk mengetahui sel trombosit dan lain, itu kita butuh mikroskop, terus pewarnaan dan lainnya. Karena kita juga saya juga diinformasikan untuk kompetensi mahasiswa itu cukup gimana cara mengambil hapusan darah tepinya aja, jadi tidak sampai ke pemeriksaan mikroskop, karena itu harus menunggu 20 menit sampai 30 menit baru kita bisa lakukan untuk ke mikroskopnya. Oke, kita sekarang selesai ya pemeriksaan remplet. Kita siapkan untuk hapusan darah tepi. Kalau hapusan darah tepi apa aja yang diperlukan? Alkohol swab, Lancet, ini alatnya ya. Lancet, alkohol swab, bengkok, tempat nama, turniket. Di sini baru kita butuh turniket. Terus tempat nama, ini apa namanya nih? Objek gelas. Sebenarnya kalau cover gelas kita butuhkan objek gelas sama cover gelas. Cover gelas itu lebih pendek dia, ya setengah inilah. Ya, ini karena ini bisa juga kita pakai, jangan ditutup temennya. Oke, yang ini artinya kelihatan ya, yang di zoom. Ya, tolong nanti diingatkan aja kalau misalnya goyang atau lainnya. Mudah-mudahan ini sudah menetap dia, di derajat sudah sudah tahu posisi yang pas. Oke, ini ada objek gelas, tapi sebaiknya kita melakukan tindakan tuh ada mejanya. Ya, ada meja datar. Kita siapkan dua ini. Ini silakan dilihatkan. Ini ada dua. Terus apa lagi alatnya? Perla ya. Tadi kita nggak ada berhubungan dengan darah, cuma tekanan darah. Nggak apa. Tapi kalau misalnya sudah ada ini tindakan yang berhubungan dengan cairan, sebaiknya ada perla. Takutnya nanti terkena ke spray pink jadi warna merah.
Tapi karena kita mengambil daerah tepi, saya rasa juga dia tidak banyak ya produksinya untuk mengeluarkan darah, jadi bisa langsung ke tindakan. Terus apa yang harus kita persiapkan? Alat sudah. Ke pasiennya apa persiapan pasien? Suruh dia relax. Pasien kita posisikan posisi nyaman ya. Boleh nggak duduk? Boleh, silakan. Tapi kalau rasanya pasien itu pusing, sempoyongan, lebih baik pasien berbaring tidur gitu. Karena akan lebih nyaman, terus dia juga lebih rileks, tidak melihat terus apa yang mau kita lakukan. Sudah, alat sudah selesai, kita sudah jelaskan ke pasien, pasang sarung tangan ya, cuci tangan, pasang sarung tangan, terus kita lakukan tindakan. Dekatkan bengkoknya, terus ini kita pastikan ini sudah ada nggak? Belum, artinya kita butuh Lancet dalam itu Bu ya. Nah, kita pasang dulu lancet. Kita lancetnya. Kita kasih nomor berapa? 5. Di sini kan ada nomor ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita lihat juga kondisi daripada jari pasien. Apakah di sini ada kapalan ya, atau dia keras ya pas kita ini, ternyata keras gitu. Tapi kalau tipis seperti ini jangan dikasih 5. Kasihan ya, darahnya juga lebih banyak karena kita butuhkan juga tidak terlalu banyak, terus juga sakit. Ini tindakan-tindakan invasif, jadi kita harus jelaskan ke pasien, apalagi pasien yang takut ditusuk ya. Perawat juga banyak kan? Iya Bu. Termasuk saya. Tapi ada yang berani gitu. Jadi kalau ini kita sudah dingin duluan gitu, terus darahnya pun tidak mau keluar. Dipencet-pencet juga susah kali keluarnya karena sirkulasinya kurang bagus, pasien cemas. Jadi kita lihat kalau kondisi seperti ini kira-kira nomor berapa saya kasih? 2 atau 3. Maksimal 3 lah dikasih ya. Kalau dia tidak cemas, pasiennya rileks. Ini kita 4 nih. Nih kita kasih nomor 3. Oke, ini tarik dulu, pastikan. Ya, ini punya 2 nih. Terus yang ini apa yang disiapkan dulu? Ini mestinya dipasang stiker, label. Kan ada di rumah sakit tuh pasien yang punya stiker warna putih. Ya, kita tulis namanya. Terus yang plesternya tuh menghadap ke atas, yang menempel. Jadi namanya itu kita tulis, bukan di bagian yang tidak ada plesternya. Di bagian ada plesternya tulis. Kenapa? Tidak mengganggu area daripada darah. Ini kan area darah semuanya nanti. Kalau ada itu bisa aja nanti terkena kan plesternya. Jadi di bawah sini ditaruh. Misalnya ini sih enggak. Ini umpamanya ya. Ini misalnya ini plester. Ya. Ini merekat dia. Kita tulis nama di sini. Jadi yang perekat ini di sini. Nah, di bawah ini dia. Jadi tetap terbaca namanya siapa. Tapi tidak mengganggu area darah. Ini karena nggak mau menempel ya sudah kita buka. Terus kita juga area yang kita pegang daerah mana? Yang ada plesternya ya, yang ada plesternya yang kita pegang ini. Oke, dan ini udah disiapkan. Terus kita perlu nggak tourniquet untuk ini? Ini nggak perlu. Ini dilakukan kalau kita pakai ETA. Ya, ini kalau misalnya kita pakai ETA nih, kalau pemeriksaan yang ini kita cukup gunakan ini saja ya. Tapi kalau pemeriksaan lewat tabung ETA kita butuh ini sama kapas alkohol juga ya, tourniquet ya untuk penusukannya sama plester. Oke, sekarang kita ambil daerah tepinya. Oke, kita lakukan penusukan ya, tadi sudah lihat. Ya, siapkan alkohol. Ya. Nih. Kita lakukan disinfektan.
Dan Nah, terus sambil ditekan. Kita serah mau ngambil jari manis boleh, tengah juga boleh. boleh. Lakukan penekanan ke atas. Takut. Terus kita desinfeksikan. Melingkar 1 kali udah. Oke, kita tusuk. Tempelkan dulu ya. Terus 1, 2, 3. Udah. Terus sambil Tekan. ditekan. Ini kita pegang tadi. Cukup. Cukup. Mestinya datar tempatnya. Tekan. Ini ya. Ini mestinya meja, ada meja yang datar gitu. Ini karena nggak ada meja datar, daripada tumpah di sini. Ini saya pegang. Terus saya melakukan. Gimana cara kita melakukan hapusan? Kalau dia cover gelas, dia kan lebih pendek ya, tidak ada menghalangi. Jadi kita taruh di sini 15 sampai 20. Kelihatan yang di sana? Kelihatan? Terus ini ya kita tempelkan ya di sini ya dengan posisi kelihatan yang goyang jadi. Oke, ini posisi ya kita tempatkan 15 sampai 20 terus kita melakukan tegak lurus penarikan seperti ini. Jadi terbentuk seperti lidah ya, memanjang, nampak? Kelihatan nggak? Gini tadi ditekan gini, nih posisi miring, Baru tarik. terus lurus tarik, ya. Oke. Terus kalau misalnya yang ini yang sisa ini bisa kita ini area yang di sini jangan diganggu ya. Udah selesai apa? Misalnya kita mau apa area sini, jadi kita sisakan nih. Dah, ini kita sudah lakukan hapusan darah tepi pada pasien, ya. Kita boleh kalau misalnya menggunakan satu lagi objek gelas itu untuk menarik seperti ini. Oke, kalau kita melakukan pemeriksaan untuk melihat ke mikroskopnya, tidak cukup ini langsung ke mikroskop, ya. Kita harus memberikan larutan metanol ya, boleh kalau misalnya kita bersihkan ya, kita pakai larutan metanol, nanti diteteskan larutan metanol di sini. Kalau kebanyakan kita miringkan di raknya, miringkan, tunggu 2 menit. 2 menit setelah itu kita lakukan pewarnaan dengan Gemsa. Gemsa berapa persen? 3%. Kalau misalnya tidak tersedia 3% ya yang pas, kita boleh encerkan dengan aquabides. Tentu ada perbandingannya. Misalnya 1 cc Gemsa, 9 cc aquabides. Tapi kalau sudah tersedia langsung yang itu aja. Jadi pakai pipet diteteskan di atas darah. Kalau kebanyakan juga kita miringkan di raknya. Terus ditunggu sampai berapa menit? 20 sampai 30 menit. Taruh ya di sini 20 sampai 30 menit. Apakah bisa langsung kita lakukan pemeriksaan mikroskop? Belum. Jadi satu lagi tindakannya apa? Apa yang perlu diteteskan setelah 30 menit ini udah kering? Kita teteskan dengan apa lagi? Minyak emersi ya. Kalau misalnya tidak ada minyak emersi di modul pakai apa? Pakai cairan air steril ya. Sebaiknya pakai minyak emersi ya. Ini untuk melihat kejelasan daripada ini kan udah mulai mengering nih. Kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan mikroskop, ini juga waktu kita juga kalau mau coba langsung ya. Waktu kita nggak cukup. Ini nunggu dulu 30 menit kering dia, baru kita
lakukan. Jadi minyak emersi itu setelah 20 menit diteteskan di sini merata ya, merata di ini darah ini, di kotak ini. Tunggu 2 menit, kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Nanti akan terlihat. Sudah pernah melihat sel trombosit, leukosit di bawah mikroskop menggunakan darah? Udah ya, karena sebelumnya kan sudah ada. Jadi kita taruh dengan pembesaran untuk melihat ini ya, sel-sel yang ada di dalam darah. Nanti akan terlihat nilainya ya, trombositnya, terus ada nampak leukositnya kayak gitu, eritrosit. Tapi kita cukup tahu gimana cara pengambilan, gimana cara hapusannya. Kalau untuk pemeriksaan dengan mikroskop itu tidak kompetensinya lagi ya, karena juga yang ini kita cukup di situ. Nanti di rumah sakit juga banyak yang menggunakan ini ya, pakai ini pemeriksaan lewat mesin yang ada di laboratorium. Kalau ini saya rasa sudah tahu ya, karena sudah pernah. Ini juga diambil darah seperti 3 cc, masukkan ke dalam tabung ETA, pasti label plaster di sini atas nama pasien siapa. Jadi ini bisa karena ada antikoagulannya. Ini nanti orang puskesmas, orang rumah sakit bisa menggunakan sampel darah dari EDTA. Ya. Ini yang penting sebenarnya keberhasilan daripada pemeriksaan itu saat lakukan hapusan ini. Jadi kalau misalnya tidak terbentuk seperti lidah, itu tidak berhasil ya.